Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita lanjutkan dialog kami bersama dengan juru bicara Partai Demokrat Bang Herzaki Mahendra. Kemudian ada pengamat politik Bang Adi Praitno dan juga Mas Seno Bagaskoro dari PDI Perjuangan sebagai juru bicara serta Pak Iwan Tarigan. Baik, saya ke Bang Herzaki sekarang. Bang Herzaki, ini Anda dan Kim Plus ini menarik semua, hampir semua ya, menyedot hampir semua partai dalam koalisi seakan ingin mempersiapkan diri ini untuk melawan kota kosong. Emang berani Mas lawan kota kosong begitu? Ya, pertama begini, tidak ada upaya kami mempersiapkan diri untuk melawan kota kosong. Yang ada adalah upaya kami untuk memberikan warga Jakarta pilihan calon pemimpin yang memang memiliki kapabilitas, kompetensi, integritas, jejak rekam yang memang kami rasa tepat gitu untuk pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Nah, itu yang kami siapkan gitu. Di antara nama yang muncul adalah tentu kader salah satu partai anggota Kim, yaitu Bang Ridwan Kamil gitu. Nah, ini yang kami munculkan gitu. Lalu kalau misalnya dalam perjalanan ternyata sosok beliau ini bisa menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk ikut bergabung, ya bagi kami ini suatu hal yang sangat positif. Karena kan semakin banyak pihak yang bisa mendukung ya, semakin banyak elemen bangsa yang bisa mendukung, bagi kami ini akan sangat baik dalam perjuangan. Karena bagaimanapun perjuangan ini, kontestasi ini tentu tidak akan mudah. Kita butuh setiap kekuatan yang memungkinkan yang kita bisa miliki untuk memperjuangkan kemenangan ini gitu. Karena bagaimanapun kita punya idealisme yang baik, kita punya visi misi program yang luar biasa. Tetapi kalau calon yang kami usung ini tidak memiliki kans menang atau tidak bisa menang, tentunya visi misi dan program-program kami yang sangat baik ini tidak bisa diwujudkan gitu. Nah, ini yang mesti dicermati sama-sama. Jadi kalau misalnya kemudian beredar isu atau informasi akan ada kota kosong, ya kalau dari kami hari ini tidak ada upaya untuk mempersiapkan kota kosong itu. Yang kami fokuskan, kami menyiapkan calon pemimpin yang menurut kami sosok yang tepat untuk pemimpin Jakarta. Gitu. Baik, sebab terakhir memang PKS kan kemudian melantunkan ingin bergabung, ajak-ajak dong seperti itu ya. Ini kesannya kan memang mengajak PKS juga untuk bergabung dan meninggalkan Anies Baswedan seperti itu tanpa dukungan atau mencabut dukungannya. Nah, ini menguatkan bahwa memang seakan-akan ingin menyingkirkan Anies Baswedan lalu meninggalkan PDIP juga sendirian yang mungkin nanti harus berkoalisi dengan siapa supaya bisa mengusung nama begitu. Itu yang membuat kenapa jadi ini sangat kuat begitu, tentang kota kosongnya ini. Tapi apakah memang Partai Demokrat mendukung Cakada Tunggal yang diusung Kim Plus melawan kota kosong? Ya, ini Mbak, lagi-lagi kata kuncinya adalah kami tidak ada nih upaya untuk melakukan agar namanya pertarungan nanti melawan kota kosong, nggak ada gitu. Tapi kalau kami Demokrat, ada sistem berjenjang dari bawah ya, dari struktur kami di bawah yang menyerap aspirasi masyarakat di bawah, lalu kemudian sampai di tingkat kecamatan Kota Madya ya, kalau di Jakarta ya. Kemudian dari Kota Madya kemudian disampaikan kepada pimpinan di tingkat provinsi, lalu kemudian digodok lagi dengan berbagai indikator ya, muncullah nama-nama, kemudian diusulkan ke DPP gitu. Nah, di DPP ini kemudian kita bahas, di Bapilu kita bahas, lalu bersama ketua umum, ya, juga para pimpinan, lalu bersama majelis tinggi partai, karena bicara mengenai gubernur, dan wakil gubernur ini ranahnya majelis tinggi partai gitu. Jadi secara berjenjang sudah dilakukan diskusi gitu, dan kemudian muncul beberapa nama yang menurut kami sangat layak pas gitu. Apalagi kita ingin agar bagaimana pembangunan Jakarta ini bisa sejalan gitu, bisa relevan ya dengan apa yang kemudian diperjuangkan Pak Prabowo dan Pak Gibran nantinya 2024-2029. Itu saja yang kami inginkan. Nah, muncullah nama-nama di antaranya Ridwan Kamil. Tapi kalau kemudian mohon maaf, tadi kan bicara mengenai teman PKS ya. Iya. Ya kalau menurut kami teman PKS ya mungkin bisa ditanyakan kepada teman PKS gitu ya. Kalau kami menghargai misalnya teman PDIP mau mengusung siapa, kami sangat hormat dan respect, silakan. Teman-teman PKS mau mengusung siapa silakan. Lalu misalnya ada teman-teman PAN misalnya, sempat kita diskusi ingin mengusung cawagupnya siapa. Kalau misalnya cagupnya Ridwan Kamil, kami juga punya calon jagoan nih untuk menjadi cawagup gitu. Ya kan? Tetapi kan semua masih cair, sangat terbuka. Karena bagi kami, kita cari formulasi yang paling pas, yang tepat untuk bisa memimpin Jakarta. Tentu kami harapkan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau kita bicara mengenai kota kosong, itu mungkin suatu keniscayaan. Kalau misalnya tadi gini loh Mas,
Jangan kemudian kalau tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa kemudian berkoordinasi atau misalnya merangkul partai politik, ya, atau mengumpulkan kursi untuk bisa maju, ya jangan kemudian juga menyalahkan pihak lain. Kami Demokrat juga sadar diri. Hari ini jumlah kursi kami berapa di Jakarta dan kami tahu diri. Posisi terbaik buat kami adalah cawagup gitu loh. Ya kan? Tapi kalau misalnya pun tidak bisa dapat, ya udah, yang penting calon yang kami usung bisa menang. Jadi namanya politik kan harus ada komprominya juga gitu, dan sadar diri dengan kemampuan kita. Ya kira begitu. Yang penting terbaiklah buat Jakarta. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Apakah PDIP juga melihat hal yang sama seperti yang disampaikan tadi dari Mas Bang Herzaki? Ya, kalau kita mencermati tadi yang disampaikan Mbak Fia sebagai salah satu wajah perwakilan dari masyarakat pemilih muda di Jakarta, itu kan menganggap bahwa Jakarta ini satu etalase nasional yang penting dalam rangka melihat indikator demokrasi kita. Sehingga menjadi menarik sekali kalau akhirnya provinsi sekelas Jakarta kemudian hanya memunculkan. Kami di PD Perjuangan tentu menghargai langkah politik partai politik manapun untuk otonomi masing-masing parpol. Kami pun di PD Perjuangan juga memiliki otonomi untuk mengusung nama. Dan hari ini concern kami sebenarnya adalah seharusnya di provinsi besar sekelas Jakarta itu harusnya ada kontestasi yang sehat. Karena bagaimana mungkin bicara tentang dialektika gagasan, bagaimana mungkin bicara tentang penajaman ide, bagaimana mungkin bicara tentang tesis, antitesis menjadi sintesis. Itu kalau tidak ada yang menjadi counter, artinya hanya satu orang saja bicara di pilkada, nanti bagaimana? Kita telah memiliki pengalaman sejarah di politik kita, di Makassar misalnya, karena itu tidak mencerminkan suara arus bawah dari masyarakat. Yang menang kota kosong, itu repot lagi nanti kalau kemudian itu terjadi. Karena Jakarta ini sangat kritis masyarakatnya. Maka selama masih ada waktu hingga hari ini, kami masih terus membangun komunikasi politik dengan banyak pihak, mitra-mitra kami, baik tokoh maupun partai politik yang lain, sebisa mungkin kita upayakan agar dapat mengusung calon. Karena yang menjadi catatan tentu, Jakarta ini unik, tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung calon sendiri tanpa melakukan kerjasama politik. Jadi sebenarnya bebannya kan bukan hanya di kami, gitu loh, tapi ya di semua partai politik. Harusnya juga kalau memang ada nama-nama terbaik untuk bisa diusungkan, ya kenapa tidak? Sehingga hari ini kami masih melakukan itu, bahkan DPP partai punya 7 kader senior yang kami kemudian menjadi bagian dari komunikator kami ke partai-partai politik lain. Ada Pak Ahmad Basara, Pak Said Abdullah, dan banyak kader-kader lain, senior-senior partai yang melakukan komunikasi itu secara proaktif dengan untuk mengusung nama-nama. Karena kalau membaca survei misalnya, nama yang tertinggi itu kan malah sebenarnya Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil ketiga. Sehingga tentu menjadi menarik. Ini kan hasil survei, ini artinya ada kemudian harapan masyarakat di sana. Sehingga tentu saja kita mencermati itu dan kita akan mematangkan gagasan tentang itu. Itu Mas. Jadi kalau dari PDIP sudah ada nama belum kira-kira sekarang yang akan diumumkan? Karena waktunya sudah mepet ini. Ya, kalau ada nama memang kami sedang mematangkan. Pengumumannya sabar dulu, timing yang tepat akan disampaikan oleh Ketua Umum. Tapi yang penting kan kami tidak bisa mengusung sendiri. Maka harus ada partai politik lain misalnya yang mau untuk bekerja sama dengan kami. Apakah sudah ada partai lain yang dalam komunikasi? Kebesaran hati untuk tidak bergabung dengan kekuatan yang super besarnya Bang Zaki. Sehingga tentu saja ini tidak bisa PDI Perjuangan sendirian. Apakah ada partai politik yang mau? Secara komunikasi politik tentu berjalan terus. Tetapi persoalan nanti apakah bisa menjadi keputusan yang definitif itu tidak bisa kerja PDI Perjuangan sendiri. Saya rasa itu, Mas. Berarti untuk ke Pak Anies masih ada kemungkinan ya untuk mengusung Pak Anies juga sebagai mungkin ya, nama Pak Anies itu dari awal menjadi salah satu nama yang diusulkan oleh DPD partai kami di Jakarta. Sehingga itu tentu menjadi pertimbangan beliau. Dan secara informal kan juga Pak Anies juga seringkali juga ngobrol dengan kami sepanjang Pilpres kemarin. Itu secara informal sering. Sehingga buat kami ruang untuk diskusi itu masih bisa ada untuk Pak Anies. Tapi sebagai partai kader, kami juga tentu memiliki stok kader yang mungkin di Jakarta. Sehingga variabel itu kita pertimbangkan semua. Itu Mas. Baik, saya langsung ke Pak Iwan Tarigan. Jadi bagaimana sejauh ini, apakah memang dari PDIP atau mungkin dari
mana partai lain yang kemudian sudah mulai colek-colek begitu untuk ayolah dengan kami begitu, ada nggak? Ya, terima kasih Mas David. Jadi harapan kita tidak ada kotak kosong di DKI. Karena pertama, kita tidak memberikan ruang kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya. Menurut survei Kompas, kalau seandainya pilkada hari ini, hampir 40% itu menginginkan Bapak Anies menjadi gubernur Jakarta. Untuk Pak Ridwan Kamil itu hanya 13% warga Jakarta yang ingin memilih Bapak Ridwan Kamil. Jadi itulah yang dibaca hari ini. Oleh karena itu, jangan sampai ada cawe-cawe lagi untuk menekan-nekan partai lain, mengancam ya. Harapan kita ini kan partai masih banyak nih. Ya, yang jelas itu kan 3 kita ini sudah sepakat untuk mengusung Bapak Anies, baik itu PKS, Nasdem maupun PKB. Harapan kita dalam waktu dekat PDI juga akan merapat dengan kita karena kita terus melakukan komunikasi yang intens. Begitu juga Perindo dan PDI. Jadi harapan kita masih jauh lah. Tapi berarti bahwa ketiga partai tersebut masih firm mendukung Pak Anies begitu atau bagaimana? Sampai hari ini komunikasi kita 3 partai itu sudah tetap berjalan walaupun ada komunikasi yang miss ya, tetapi yang jelas 3 partai itu belum menarik dukungan baik itu PKS, Nasdem maupun PKB. Di tingkat wilayahnya PDI pun melirik Pak Anies dan kita terus melakukan komunikasi. Oleh karena itu kita usahakan apapun yang terjadi kita harus mendorong Bapak Anies untuk maju menjadi calon gubernur minimal dulu sebelum memenangkan pilkada Jakarta. Karena itu memang keinginan rakyat Jakarta. Karena tidak ada alasan untuk menahan, karena secara kualitas, secara keinginan dan prestasi-prestasi dan juga banyak hal yang diberikan oleh Pak Anies kepada warga Jakarta yang dinilai sangat baik. Seperti itu, Mas David. Baik, saya ke Mas Adi. Mas, Anda melihatnya kalau tadi kan yang membuat Pak Erlangga turun itu pasti ini ada kekuatan besar gitu. Ada sebuah ada desain yang yang udah mateng gitu ya. Tetapi bagaimana dengan ini? Apakah memang Anda melihat kota kosong akan menjadi suatu keniscayaan dan ada orang yang mendesain ke arah ke situ, atau ini sebenarnya memang natural saja terjadi begitu? Ya, saya kira borong-memborong partai itu kan bagian dari strategi untuk memenangkan pertarungan. Saya kira kecenderungannya bukan hanya di Jakarta, di hampir semua provinsi dan kabupaten kota ada kecenderungan bagaimana mayoritas partai itu diborong sehingga kandidat yang dilawan itu adalah kota kosong. Karena menciptakan lawan kota kosong itu juga bagian dari strategi untuk memenangkan satu pertarungan. Nah, kalau terkait dengan ke Jakarta memang kemungkinannya 2. Pertama, memang yang potensial itu dilawan kota kosong dengan catatan Kim Plus itu bisa terwujud karena penantang tidak akan terjadi. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, sekalipun tidak ada partai yang kemudian mampu mengusung melawan kubu Kim Plus, ada calon perseorangan yang sampai saat ini sebenarnya verifikasi faktualnya sepertinya dia akan lolos sebagai salah satu kontestan. Sekalipun misalnya tak ada partai yang kemudian bisa melawan kubu Kim Plus, tapi calon perseorangan ini kalau saya lihat verifikasi faktualnya, dukungan berupa KTP itu sudah melampaui 1 juta KTP yang saya kira itu juga sudah sebagai syarat untuk menjadi salah satu kontestan. Jadi melawan kota kosong rasanya sulit di Jakarta, karena ada calon perseorangan yang per hari ini aura politiknya memang sudah mulai kelihatan. Tapi ketika Ketua Umum Erlangga Hartarto ini mundur secara seketika, memang seakan-akan ada harapan bahwa muncul ya upaya-upaya dari partai politik yang lain, sekalipun itu bukan Anies Baswedan. Misalnya ini yang didesain adalah bagaimana antar kubu di internal Kim. Jadi Ridwan Kamil mungkin akan berhadapan-hadapan dengan calon yang juga akan diusung oleh internal Kim. Kan ada kesan bahwa memang di Jakarta ini asal bukan Anies, baik dari partai-partai non-Kim ataupun misalnya partai yang ada di Kim.
partai-partai non-Kim itu belakangan ini kan sikap politiknya agak berubah ke Anies Baswedan. Nasdem, PKB, PKS, apalagi PDIP ya, memang terkesan agak sedikit enggan untuk memberikan dukungan politiknya ke Ridwan Kamil. Ke Anies Baswedan maksud saya. Kalau kemudian tercipta Kim Plus, jangan-jangan nanti juga akan muncul kandidat yang menantang Ridwan Kamil dari internal Kim, tapi yang penting Ridwan Kamil, maksud saya yang penting Anies Baswedan itu nggak bisa maju. Ini yang juga mungkin ke depan akan bisa terjadi, kecuali memang partainya Mas Aryo Seno ini kemudian mampu meyakinkan PKB sehingga Anies bisa berlayar. Tapi kan orang juga bertanya, ini yang sebenarnya ditunggu ke depan bahwa PDIP dan PKB juga bisa membentuk satu poros politik yang juga akan menjadi penantang yang serius bagi. Oke, Mas Adi, sebentar. Tadi saya mau agak mundur sedikit yang Anda katakan tadi bahwa ada orang yang kemudian dari Kim sendiri lalu kemudian dimajukan untuk sebagai lawan tandingnya. Apakah ini maksudnya kotak kosong tapi yang diisi orang begitu maksudnya? Enggak Mas, kotak kosong itu ada dalam undang-undang. Jadi kalau tak ada calon yang diusung oleh partai politik dan yang calon cuma satu, maka itu disebut dengan calon tunggal. Dan iya, maksudnya jadi hanya untuk bayangan aja gitu supaya Mas Anies nggak maju begitu. Artinya hanya untuk mengisi di sini begitu. Apapun istilahnya, publik kan juga tahu bahwa calon perseorangan ini kan dalam banyak hal memang tingkat kemenangannya tak pernah ada secara signifikan 0,0 sekian persen. Hanya di Kota Makassar yang terbukti menang kan. Di tempat yang lain melawan calon perseorangan secara umum ya juga bisa dipastikan ya sulit untuk memenangkan pertarungan. Jadi ini yang saya kira memang untuk menghindari kota kosong di Jakarta ada kesan memang ada lawan yang cukup serius secara demokratis dimunculkan yaitu adalah calon perseorangan itu. Saya kira di situ Mas David. Baik, mungkin saya terakhir mau tanya juga ke Bang Herzaki ini ya Bang. Bang, jadi sudah fix mendukung Ridwan Kamil begitu ya. Sementara tiga ini yang untuk jadi plusnya ini kalau tadi dikatakan masih di antara begitu. Tetapi kalau dari Kim Plus sekarang saat ini kalau dilihat apakah memang sudah pasti akan mendapatkan dukungan dari tiga partai PKB, Nasdem dan juga PKS. Saya hanya mau minta terakhir aja apa kepastiannya, apakah sudah pasti dapat itu? Karena tadi kan dikatakan oleh Pak Iwan masih masih mendukung Anies lah, masih ada komunikasi begitu. Ya, kalau kami hari ini fokusnya adalah yang kami tahu teman-teman Kim. Kalau misalnya ada Kim Plus, ya mungkin ada lobby, ada negosiasi yang sedang dilakukan oleh mungkin teman-teman Golkar, Gerindra atau misalnya Mas Ridwan Kamil sendiri gitu. Ya. Kalau kami hari ini yang kami tahu yang mendukung misalnya Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil itu adalah teman-teman Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN. Nah, kami masih belum tahu nih. Oh, ternyata teman-teman Nasdem, PKB dan kemudian juga PKS ya mungkin bisa jadi nih sudah dalam pembicaraan ya, tetapi kan kalau kami kan saat ini fokusnya adalah bagaimana mencari siapa cagup dan cawagup gitu. Mungkin ada teman-teman yang juga kemudian ada yang misalnya kan begini, Pak Ridwan Kamil ini kan kadernya Golkar. Jadi mungkin kan wajar saja kalau ada partai yang ingin mendukung Pak Ridwan Kamil, ya mereka datangnya ke Golkar, kan begitu. Nah, kan gitu. Nah itu yang kami tahu gitu. Hari ini yang pasti kami Demokrat terbuka jika ada partai-partai lain yang juga ingin mendukung Bang Ridwan Kamil ataupun calon-calon yang lain. Kalau hari ini Demokrat sendiri ya kita belum mengumumkan sebenarnya secara resmi siapa yang kami dukung di Jakarta. Karena kalau kami Mas Ahaye itu ketum kami selalu satu paket. Sudah ada cagup, sudah ada cawagup atau sudah ada bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota baru kami umumkan. Nah, jadi sampai per hari ini kami belum mengumumkan siapapun yang akan kami dukung karena kami masih menunggu formulasi siapa cagup dan siapa cawagupnya. Tapi yang pasti Pak Ridwan Kamil itu adalah salah satu calon terkuat yang rencananya akan kemungkinan besar bisa kami usung. Baik, gitu. kalau begitu. Terima kasih Bang Herzaki, terima kasih Mas Seno sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Pak Iwan. Sukses selalu untuk Terima kasih, Pak Iwan. Cakada kali ini ya, Pak Iwan. Pilkada kali ini. Selamat malam, salam sehat.